Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran ilmu tajwid. Saat ini kita akan mempelajari hukum nun bersukun atau biasa disebut hukum nun mati atau tanwin yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah izhar halqi. Yang kedua idgham. Ketiga iqlab. Dan yang keempat ikhfa. Hukum nun mati atau tanwin yang pertama adalah izhar halqi. Yang patokannya adalah apabila ada nun mati atau tanwin, baik tanwin fathah, kasroh, atau domah, bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6, maka itu idhar namanya. Huruf idhar semuanya ada 6. Yang pertama adalah hamzah, kedua ha, 3 ain, 4 ha, 5 ghin, dan yang ke-6 huruf kha. Disebut idhar halqi karena huruf-huruf idhar keluarnya dari halak atau tenggorokan. Kita contohkan idhar halqi dimulai dari huruf hamzah dan bagaimana cara membaca daripada izhar tersebut. Di sini ada kalimat man amana. Man amana hukumnya adalah izhar. Kalau ditanya kenapa disebut izhar? Karena ada nun mati bertemu dengan hamzah. Contoh berikutnya adalah Rasulun aminun. Rasulun aminun hukumnya adalah izhar. Yang jadi contoh adalah ketika kita mengucap lun, itu hukumnya adalah izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena ada tanwin bertemu dengan hamzah. Dan di sini tanwinnya adalah tanwin domah. Contoh izhar pada huruf ha adalah pada kata misalkan in huwa. In huwa hukumnya adalah izhar halqi karena ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Yang jadi contoh adalah ketika kita mengucapkan in. Nah, in itu harus dibaca izhar atau jelas. Contoh berikutnya adalah pada kalimat jurufin harin. Jurufin harin hukumnya adalah izhar. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Yang jadi contoh adalah ketika kita mengucapkan fin harin. Fin. Nah, di fin itulah yang menjadi contoh daripada izhar halqi. Contoh izhar pada huruf ain seperti pada kalimat min amali. Min amali hukumnya adalah izhar karena ada nun mati bertemu dengan huruf ain.
Contoh berikutnya adalah seperti pada kalimat sami'un alimun. Sami'un alimun hukumnya adalah izhar halqi karena ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Yang jadi contoh adalah pada saat kita mengucapkan alimun. Itulah yang jadi hukum izhar halqi. Contoh izhar pada huruf ha seperti pada kalimat min haitsu. Min haitsu hukumnya adalah izhar halqi di saat kita mengucapkan min. Maka sebab disebut izhar halqi karena ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh berikutnya adalah ato'an hisaba. Ato'an hisaba. Yang jadi contoh adalah ketika kita mengucapkan an hisaba. An di sana hukumnya adalah izhar halqi sebab ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Contoh izhar pada huruf ghin seperti pada kalimat min ghillin. Yang jadi contoh adalah ketika kita mengucapkan min. Min itu hukumnya izhar halqi sebab ada nun mati bertemu dengan huruf ghin. Maka wajib dibaca izhar halqi atau jelas. Contoh berikutnya adalah fadhan ghalidha. Fadhan ghalidha saat kita mengucapkan dhan ghalidha, maka dhan hukumnya adalah izhar halqi sebab ada tanwin bertemu dengan huruf ghin. Contoh izhar halqi pada huruf kha adalah seperti pada kalimat min khasyatillahi. Min di sini hukumnya izhar halqi sebab ada nun mati bertemu dengan kha. Jadi saya ulangi lagi, yang jadi contoh adalah ketika kita mengucapkan min, maka min itu hukumnya izhar halqi sebab ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Contoh berikutnya adalah dzarratin khairan. Dzarratin khairan ketika kita mengucap tin khairan, maka tin hukumnya adalah izhar halqi sebab ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Salah satu contoh izhar halqi yang terdekat adalah pada surah Al-Fatihah, yakni pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Yang jadi contoh adalah ketika kita mengucap an pada kata an'amta. An itu hukumnya izhar halqi sebab ada nun mati
bertemu dengan huruf ain. Demikianlah pelajaran tajwid untuk kali ini. Bahasan baru di izhar halqi. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan dengan bahasan idgham, iqlab, dan ikhfa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.